Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini. Dengan izin Allah, kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran syarat terapan dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul. Masih membahas terkait ilmu tasrif. Pertemuan yang ke-23 ya, ini terakhir. Itu melanjutkan pembahasan tentang wazan tambahan. Sebelumnya sudah kita bahas eh, tentang apa namanya wazan atau bentuk-bentuk masdar ya, macam-macam masdar, kemudian eh, isim zaman, isim makan ya. Kemudian ada isim alat, macam-macam isim alat. Jadi yang belum disebutkan di dalam tasrif sebelumnya. Ya, dan yang terakhir itu sampai di isim maf'ul. Jadi bentuk-bentuk isim maf'ul ya di luar dari pola-pola yang ada dalam tasrif. Ya, itu sudah dibahas. Nah, sekarang masuk di pembahasan berikutnya ya, yaitu nomor yang keenam, yang kelima ya, sifat musyabahah. Ya, di bukunya halaman 66. Sifat musyabahah. Di akhir ada definisi ya, halaman 68-nya. Sifat musyabahah itu ya kalau di sini kan secara simpelnya sifat yang tetap dan melekat diambil dari fi'il lazim. Ya, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalau didefinisikan ya ada definisinya sifat tu'khadhu minal fi'il lazim. Sifat yang diambil dari fi'il lazim lidalalati ala maknan qaimin bil mausufi biha. Untuk menunjukkan makna yang ada pada yang disifati secara melekat. Ya, ala wajhi subut la ala wajhil urus. Tidak berdasarkan terjadinya. Ya, jadi dia terus-menerus sifatnya itu. Ya, tidak pernah lepas ya dari yang disifatinya. Jadi subut. Ya, jadi sifat yang melekat. Itu makanya fi'il lazim itu kan rata-rata menunjukkan sifat. Ya, misalnya apa namanya? Ya orang itu misalnya towil ya, tinggi misalnya. Nah, itu kan nggak bisa lepas dari sifat itu dari orang itu. Ya, atau kosir ya, pendek. Ya, kabir ya, sogi gitu ya. Itu bukan sifat yang sewaktu-waktu ya, tetapi dia terus-menerus. Nah, ini untuk membedakan dengan isim fa'il ya. Kalau isim fa'il biasa, itu kan hanya ketika terjadi saja. Seseorang yang memukul ya, disebut daribun yang memukul. Itu pada saat dia memukul saja. Ya, pada saat ketika dia tidak memukul ya tidak disebut darib. Ya, jadi hanya berdasarkan terjadinya. Ya, jadi ala wajhil hudus ya berdasarkan terjadi itu isim fa'il ya. Jadi kalau sifat musyabahah dia melekat, sifat-sifat yang melekat. Nah, di sini ada beberapa pola ya yang disebutkan. Ya, ini bisa dikiaskan, artinya dia bisa diterapkan ke banyak kata. Yang pertama, pola af'al fa'la. Ya, af'alu ini untuk mudzakarnya, fa'la'u untuk muannasnya. Ya, misalnya di sini contohnya warna ya, warna-warna kan rata-rata menggunakan pola ini. Ahmaru hamro. Untuk mudzakkar ahmar. Untuk muannasnya hamro.
Dia apa artinya ahmar amro? Merah Ustaz. Merah ya. Kalau biru apa? Eh, biru, sofrou kuning. Hadrou Azraq hijau. ya, zarko ya. Kalau hijau, Zarqau, azroku. hijau apa? Ahdoru, Ahdar, khodro ya. khodro ya. Ya, putih, abyan, baito, ya hitam, aswan, sauda ya seperti itu. Menunjukkan warna-warna. Ada yang menunjukkan sifat yang baik, yang bagus. Contoh akhalu, kahlau. Akhalu itu yang memakai celak ya, celak mata. Jadi ini contoh kedua yang menunjukkan sifat yang baik. Yang ketiga ini menunjukkan sifat yang buruk. Akwaru, auro, orang yang buta sebelah ya, orang yang buta sebelah. Seperti Dajjal itu kan diberitahukan dia itu awan ya, buta sebelah matanya. Di mata yang kanan tuh menyembul seperti buah anggur. Ya, bukan matanya satu, matanya dua, cuman yang kanannya buta. Karena ada yang menggambarkan matanya satu gitu ya. Karena matanya dua ya, cuman yang satu buta. Itu awar ya. Kemudian yang kedua wazan fa'lanun fa'la. Itu fa'lanu ya, tidak pakai tanwin ini sebetulnya. Ini salah ya, harusnya tidak pakai tanwin ya. Karena kan dia termasuk bukan munsharif. Fa'lanu ya harusnya jangan pakai tanwin. Atsyanu atsya harusnya. Kodbanu sakronu ya jangan pakai tanwin ini salah. Dikoreksi aja. Karena kan dia sifat berakhiran alif nun. Ini termasuk alasan ghair munsharif ya. Mamnu minas syarfi. Dilarang tanwin. Kemudian yang ketiga wazan fa'ilun. Contoh taibun, farihun, kholikun. Taibun lelah ya. Kan tadi action apa haus ya korban marah sakron mabuk. Taibun lelah, farihun bahagia, kholikun galau ya gelisah. Fa'ilun. Ini yang cukup banyak. Makanya yang fa'ilun ini ada di sim filenya bab yang keenam ya dari surah Al-Mujarrad. Ya, dan dia termasuk sifat musyabah sebetulnya. Ya, karena kan fiilnya ini wazan fa'ula ulu kayak jamil, jamula yajmulu ya, jamalan jamilun. Jadi sim fiilnya itu menggunakan sifat musyabah karena dia menunjukkan sifat yang melekat. Qabihun karimun. Nah, sedangkan yang di atas sulasi mujarod ya, yang selain sulasi mujarod ya itu ala wazni ismil fa'il ya, sesuai wazan isim fa'ilnya. Misalnya mustaqim ya, mustaqim muttariqati yang tegak ya, yang lurus apa jalannya. Ya, jadi dia termasuk sifat musyabah ya. Kali selain sulasi mujarrad menggunakan wazan isim fa'il. Jadi dia harus dilihat maknanya, memberikan sifat yang melekat. Ya, kalau disebut sifat musyabah. Itu yang dikiaskan ya. Ada yang tidak dikiaskan hanya didengar saja beberapa kata ya yang terbatas tidak bisa diterapkan ke yang lain. Contohnya misalnya fa'lun dohmun. Dohmun itu besar ya dohmun. Sahlun, sobun, mudah susah ya. Fa'alun, contohnya batolun, pahlawan ya, batol. Hasanun, yang bagus.
Nah, ada juga fa'ilun menggunakan wazan fa'ilun seperti isim fa'il tapi dia diidofatkan ya pada mudhaf ilaih. Tahirul qalbi yang bersih hatinya. Jadi diidofatkan kepada qalbi sehingga dia melekat ya, bersih hatinya ya selalu melekat. Naimul aisi yang enak hidupnya ya. Karena kalau tahirun saja itu umum, bisa bersih secara fisik ya, sehingga terkadang bisa saja dia kotor. Ya, jadi ketika diidofatkan dia jadi melekat. Nah, tahirul kolbi, ya, naimul aisy. Nah, itu yang kelima ya, sifat musyabahah. Berikutnya sigot mubalaghah. Nah, sigot mubalaghah yang menunjukkan makna isim fa'il dengan tambahan makna ya makna sangat atau bahak. Ya, semua asalnya tidak dikiaskan, ya hanya didengar masmu. Ya, dalam definisinya dikatakan sifat al-mubalaghah al-fadun tadulu ala ma yadullu alaihi ismul fa'ili bi ziyadatin. Lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada apa yang ditunjukkan oleh isim fa'il dengan adanya tambahan. Jadi ada makna lebih. Ya, makanya diartikan sangat. Ya. Yang ini wazannya cukup banyak ya. Ada contohnya fa'alun, jabbarun ya yang berkuasa, al-ghaffarun yang mengampuni ya, tawwab. Ya, kalau untuk Allah berarti maha ya, yang maha menerima taubat. Mif'al, mifdal yang sangat utama, yang sangat istimewa. Ya, miksalun ya yang sangat malas. Ya, kalau apa? Kaslan, nah, kaslan itu kan tadi termasuk wazan sifat musyabah ya. Jadi melekat ya, si pemalas gitu. Tapi kalau miksan sangat malas. Ya, kemudian fa'ulun contohnya ghafurun, wadud ya, syakur ya. Itu sifat-sifat untuk Allah ya, bisa di dalam Al-Qur'an disebutkan. Nah, kalau akul orang yang banyak makan, yang sangat eh, banyak makan, sangat suka makan. Akulun. Fa'il ya alim, aziz, sami ya fa'ilun, hadirun yang berhati-hati, yang sangat berhati-hati. Fatinun yang sangat cerdas. Fu'al, kubarun, udha'un ya, tuwalun ya, udha'un yang bercahaya, tuwalun yang tinggi, sangat tinggi. Fu'alun ujab yang sangat menakjubkan. Fi'il, siddiq yang sangat membenarkan. Sikir yang sangat apa? Sikir itu pemabuk ya mungkin ya yang sangat suka mabuk dari kata sakron ya. Mif'il miskin, mi'tir yang sangat hina, mi'tir. Fu'ala humaza, lumaza, utomah ya. Fa'ul, faruq, fai'ul, qayyum. Fu'ul, subuhun, kudusun, fa'ala, allama. Allama yang sangat banyak ilmunya. Makanya ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu itu disebut ulama. Ya, itu dari fi'il sulasi mujarrad. Nah, sedikit dari selain sulasi mujarrad, contohnya migwarun. Orang yang banyak menyerang ya, dari kata agoro. Mikdam ya, yang paling depan ya, atau yang apa namanya sangat selalu di depan ya, yang mendahului. Mi'taun yang sangat suka memberi dari a'to. Mi'wanun ya yang sangat
suka menolong dari a'ana. Ya, itu selain dari sulasi mujarrad, sigot mubalaghah. Ya, jadi kalau sigot mubalaghah itu dia yang disifatinya itu apa namanya, disifati dengan sifat yang besar ya, sifatnya itu sangat. Ya, tapi belum tentu menunjukkan kontinu. Beda dengan sifat musyabah. Sifat musyabah itu walaupun sifatnya tidak besar ya misalnya, tapi dia kontinu terus menerus. Itu bedanya ya dengan sifat musyabah. Ya, kemudian yang ketujuh isim tabdil, yaitu sifat yang menunjukkan makna lebih dari yang lainnya, diartikan lebih atau paling. Ya, definisinya kalau di sini sifatun tadulu ala wasfil mausufi biziyadatin ala ghairihi. Ya, sifat yang menunjukkan kepada mensifati yang disifati dengan lebih dari yang lainnya. Jadi dia ada perbandingan ya, dibandingkan dengan yang lain. Beda dengan sigatul balaghah tadi tidak dibandingkan. Kalau isim tabdil ini dibandingkan. Ya, baik bermana lebih ataupun paling. Contoh apa dari sulasi mujarrad misalnya itu kan wazannya menggunakan af'al fu'la ya. Mudzakarnya af'al, muannasnya fu'la. Contoh asgharu. Asgharu berarti artinya bisa lebih kecil atau paling kecil. Untuk mudzakar muannasnya sughra. Akbaru kubro ya atwalu tula. Contoh bermakna lebih ya ketika disebutkan pembandingnya menggunakan min. Misalnya Ahmadu atwalu min Ali. Ahmad lebih tinggi dari Ali. Nah, kalau bermakna paling misalnya Ahmadu atwalu tilmidin. Ya, tidak menggunakan min. Ya, tapi disebut secara mutlak ya bahwa Ahmad itu paling tinggi, murid paling tinggi di kelas. Ahmadu atwalu tilmidin. Ya, jadi tidak dibandingkan dengan min. Ya, kalau yang bermakna paling Ahmadu atwalu tilmidin bebas. Ya, nah lalu bagaimana kalau untuk selain sulasi mujarrad? Nah, untuk selain sulasi mujarrad tidak menggunakan wazan af'alu fa'ula ya untuk sim takdilnya. Tetapi dengan tambahan kata lain. Itu dengan tambahan kata aksaru atau azomu atau asyaddu. Ya, artinya ya kalau aksar berarti lebih banyak atau paling banyak, azomu lebih besar, paling besar, asyaddu sangat ya atau paling. Contoh misalnya Ahmadu aksaru istighfaron min hasanin. Ahmad lebih banyak istighfarnya atau bisa karena di sini ada min ya dibandingkan dengan min, jadi lebih banyak istighfarnya daripada hasan. Ya, jadi menggunakan kata aksaru atau azamu atau asyadu lalu setelah itu disebut masdarnya. Ya. Ya misalnya dalam hadis ya kita disuruh untuk menjaga hafalan Quran. Kenapa? Karena hafalan itu kata Rasulullah asyadu tafalutan ya kan? Sangat mudah terlepas daripada unta yang diikat. Asyadu tafalutan. Itu kan menggunakan asyadu. Ya. Apa lagi contohnya misalnya? Adomu ya. Atau mudarajatan yang paling besar derajatnya. Ya, jadi bisa dengan tiga kata ini ya selain sulasi mujarrad.
Atau sebetulnya sulasi mujarad juga bisa menggunakan tiga kata ini ya, asal tadi dia menggunakan masdarnya. Nah, selain itu ada juga kata-kata yang memang secara makna sudah menunjukkan tafdil. Tidak perlu lagi dibuat ke wazan af'al fu'la ya. Misalnya khair. Khair itu sudah artinya lebih baik. Sudah bermakna tafdil. Jadi tanpa ada tambahan hamzah di awalnya. Kalau mau ditambah juga kan bisa ahyar jadi ahyar kan. Ahyar ya. Tetapi walaupun tidak ditambah hamzah, khair itu sudah berarti tafdil. Ya, itu khairum. As-sholatu khairum minan naum gitu. Ini sudah artinya lebih kan lebih baik. Tabdil ya, sholat lebih baik daripada tidur. Kan? Qul bifadlillahi wa birahmatihi apa? Dzalika khairun mimma yajma'un. Ya, khairun lebih baik dari yang mereka kumpulkan, harta yang mereka kumpulkan. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya. Ini berarti artinya paling. Sebaik-baik itu kan paling baik. Umat paling baik, terbaik. Itu juga takdir. Ya, nah kemudian yang kedua syarun. Syarun sudah bermakna takdir walaupun tanpa ditambah asyarun. Hamzah. Syarul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Itu yang membedahi. Kemudian yang ketiga habu. Ya, kalau ditambah hamzah bisa ahabu, ya habu ilayya misalnya. Ya, itu yang lebih aku sukai. Tapi tanpa ditambah hamzah juga bisa. Contoh habu syai'in ilal maridi al-hulu. Sesuatu yang paling disukai oleh orang yang sakit adalah yang manis-manis. Ya, itu habu ya, tidak perlu ditambah hamzah di awalnya. Ya, nah itu tentang isim takdir ya. Jadi ini untuk tasrif ini mengenal bentuk-bentuk ya, sigot-sigot, bagaimana terbentuknya suatu kata ya. Ada nama-nama tertentu ya, isim takdir dan menunjukkan mana-mana tertentu. Itu kita harus tahu. Adapun nanti bagaimana pengirobannya itu nanti dibahas dalam uslub, pembahasan uslub ya. Jadi setelah belajar ilmu nahu, tarkib-tarkibnya, ya lalu ada uslub, nah itu baru dibahas irobnya. Kalau sekarang hanya mengenal bentuk kata, sigot. Yang kedelapan, fi'il ta'ajub, ini yang terakhir ya. Fi'il ta'ajub. Ya, yaitu kata kerja yang menunjukkan kekaguman. Ta'ajub itu kan takjub ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Itu artinya kagum. Ya, kalau dilihat definisinya, sigotani li ta'ajubi adalah dua sigot, ya ada dua bentuk. Jadi cara membuatnya nanti ada dua sigot. Li ta'ajubi untuk ta'ajub minasyai dari sesuatu wa yakunani ala wazni ma'afa'ala wa af'il bihi. Ya, jadi dua bentuk itu yaitu yang pertama ma'afa'ala atau ma'afa'alahu, nya bisa diganti dengan fi'ilnya. Hah? Jam berapa adanya? Ya, dan yang kedua Awang. fi'il bihi. Ya? Ada yang pagi, ada yang siang. Contoh misalnya ma ajmalas sama betapa indahnya langit. Jadi kalau kekaguman bisa diartikan betapa atau langkah ya. Cuman isim setelahnya itu dia harus mansub, harus fathah. Ma ajmalas sama a. Jangan dibaca doma. Kalau dibaca doma itu tidak menunjukkan takjub tapi menunjukkan pertanyaan.
Ya, ma antofal baita. Ya, karena kan ini kisah awal mula ya disusunnya ilmu nahwu ini, salah satunya Abul Aswad Ad-Du'ali ya ketika bercerita tentang putrinya ya yang mengatakan ma'ahsanas sama'u. Ya, lalu dijawab oleh ayahnya, oleh Abul Aswad Ad-Du'ali ya, nujumuha gitu. Jadi dikiranya bertanya karena dia mendomahkan ya akhirnya ya ma'ahsanas sama'u, sehingga disangkanya dengan apa atau apa yang membuat langit itu indah, maka ayahnya mengatakan nujumuha, bintang-bintangnya. Nah, kata putrinya, aku tidak bertanya. Ya, aku memaksudkan untuk takjub, kagum. Ya, nah ini sudah apa namanya adanya lahan ya yang kemudian mendorong Abul Aswad Ad-Du'ali ya apa namanya dengan perintah Ali bin Abi Thalib ya untuk menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi kata Abul Aswad Ad-Du'ali ya wahai putriku, kalau kamu ingin mengungkapkan kekaguman ya maka harus mengatakan ma'ahsanas sama'a bukan ahsanas sama'u. Harus difatahkan, dimansubkan. Ya, jadi itu salah satu contoh atau cerita ya bahwa sudah mulai banyak terjadi lahan kesalahan dalam berbahasa Arab. Maka itulah yang mendorong disusunnya kaidah-kaidah bahasa Arab ya sehingga menjadi seperti sekarang saat ini kita pelajari yang dinamakan dengan ilmu tasrif dan ilmu nahwu. Ini untuk menjaga dari kekeliruan dalam berbahasa. Nah, jadi yang paling awal dibahas dalam kaidah bahasa itu tentang ta'ajub, fi'il ta'ajub. Ya, jadi sama dibaca sama dan ma-nya itu menunjukkan ma ta'ajubiyah ya. Itu kalau di nanti pembahasan uslub ta'ajub itu dibahas i'rabnya. Jadi ma-nya adalah ta'ajubiyah, ajmalanya fi'il madi, samanya dia maf'ul bih. Ya, menjadi maf'ul bih mansub. Maknya itu ta'jubiyah dengan mana syai'un azim, suatu yang besar. Nah, yang kedua dengan sigat af'il bihi, ajmil bis sama'i. Ya, nah ajmil ini kan dia fi'il amr, tapi hakikatnya adalah fi'il madi. Ya, jadi dia itu hakikatnya fi'il madi ja'ala surati fi'il amri li ta'jub. Ya, jadi karena dia tidak menggunakan ma, ya ma ta'jubiyah, maka makna ta'jubnya dihasilkan dari merubah bentuk fi'il madi jadi fi'il amr. Jadi ajm itu hakikatnya dia fi'il madi, cuman ja'a ala suratil amri. Ya, bisa main ini dengan adanya tambahan huruf ba. Sama ini menjadi majrur oleh ba. Ajmil bis samai, anzib bil baiti. Ini artinya sama ya, artinya menunjukkan kekaguman. Ya, nah itu ya sudah selesai pembahasan tentang wazan tambahan. Wazan-wazan lain ya yang dibahas dalam ilmu tasrif.